Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Good morning sayang. Wow, it's good to be here. Saya mau ajak setiap kita untuk memuji Tuhan di tempat ini, amin. Kita mau serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Come on. Mari sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan di tempat ini Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau Bapa. Karena kami percaya kasih-Mu begitu indah untuk setiap kami. Untuk setiap kami di tempat kini. Thank you Lord. Kami mengasihi-Mu Yesus. Bahwa Engkaulah cinta sejati kami. We love you. We love you Lord. Tak ada kasih yang seindah Yesus berikan nyawanya untuk hidupku. Tak mampu ku balas kasih-Mu Tuhan, terindah termanis di dalam hidupku. Yesus, Engkaulah cinta sejatiku. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihi-Mu. Yesus, tak ada kasih yang seindah Yesus berikan nyawanya untuk hidupku.
Jadikan kami penyembah yang benar, Bapa. Jadikan kami penyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya, Jesus. Ku hampiri takhta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi
dengan segenap hati kita. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk nafas ini ya Tuhan. Bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan ya Tuhan, ucapan syukur kami ya Tuhan. Lihat puji-pujian, penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah berkenan di dalam setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap lawatan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap jamahan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Punya Bapa seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu mengasihi kami ya Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Berikan salam merdeka bagi bangsa kita. Salam merdeka bagi bangsa kita. Selamat hari Minggu GKS Balikpapan. Apa kabar semuanya? Sebelum Anda duduk, boleh berikan apresiasi ya. Seperti biasa kita selalu memberikan apresiasi buat builders yang melayani tempat ini. Berikan apresiasi. Dan berikan juga apresiasi, sekalipun dia nggak lihat ya, tapi setidaknya dia merasakan. Apresiasi buat Aero Kids. Berikan apresiasi buat Aero Kids yuk. Karena dia nggak pernah lihat, kita selalu memberikan apresiasi. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan seperti biasa kami selalu menginformasikan kegiatan sepanjang minggu ini di GKS Balikpapan. Yang pertama kami informasikan ada home. Kami mengundang untuk jemaat yang belum tertanam di dalam sebuah home. Kami mengundang, mari kita sama-sama tertanam di dalam home. Karena home itu bagi saya secara pribadi adalah tempat di mana saya belajar mendewasakan diri saya, belajar mendewasakan kerohanian saya. Bagi saya secara pribadi home itu sangat penting. Dan saya mendorong untuk setiap jemaat kita tertanam di dalam home. Karena home itu seperti sebuah sel grupnya gereja ini. Gereja ini bisa bertumbuh melalui home. Amin. Dan kami juga menginformasikan bahwa ada ibadah Home Starji yang selalu Sabtu diadakan di The Hall. Kami mengundang untuk adik-adik Starji, boleh mengajak teman-temannya. Sama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Amin.
Dan terakhir ada home campus setiap hari Minggu. Dan ini juga kami mengundang untuk teman-teman yang punya teman-teman di kampus boleh ajak kumpul bersama, fellowship bersama di hari Minggu. Amin. Dan informasi selanjutnya kita ada pengumuman bahwa ada plan, serve and lead. Kami membuka pendaftaran mulai dari sekarang, kami telah membukanya. Dan kami mengundang bagi Anda yang rindu untuk bersama-sama bertumbuh di dalam rumah ini, Anda bisa mengikuti kelas plan. Dan bagi Anda yang rindu melayani di rumah ini, Anda bisa mengikuti kelas serve dan ada kelas lead berikutnya. Dan kami mengundang untuk jemaat, sama-sama kita belajar di tempat ini. Amin. Dan yang kedua ada baptisan selam. Kami juga mengundang bagi Anda yang rindu untuk dibaptis. Pada tanggal 16 Oktober kita akan melakukannya di lobby The Hall. Kita coba melakukan sesuatu yang baru, kita coba melakukannya di lobby The Hall. Setelah ibadah kita akan melakukan baptisan selam di lobby The Hall dan kami telah membukanya mulai dari sekarang. Dan ini satu kaitan dengan plan, jadi kami rindu bagi Anda yang ingin dibaptis selam, Anda bisa mendaftar kelas plan. Karena di dalam kelas plan itu Anda akan menerima dasar, kenapa sih saya harus dibaptis? Apa hubungannya baptisan selam dengan keselamatan saya? Di kelas itulah Anda akan menerimanya. Anda akan memahami, oh ini ternyata kenapa saya harus dibaptis. Amin. Amin. Dan itu saja pengumuman untuk minggu ini. Dan kami informasikan juga support dalam doa beberapa kegiatan minggu ini. Kita ada retreat pada tanggal 16 sampai 17. Kita berdoa, kita diberikan cuaca yang terbaik. Ya, kegiatan boleh berjalan dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Amin. Amin. Sebelum saya akhiri pengumuman ini, saya undang kita bangkit berdiri. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Pesan firman Tuhan yang saya terima hari ini, apapun keadaan kita hari ini, izinkan Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Izinkan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan melawat setiap kehidupan kita. Amin. Percayalah, kalau Anda bisa melangkah sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Percayalah bahwa janji Tuhan itu nggak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan nggak pernah gagal dalam kehidupan kita. Percayalah kalau kita harus melewati masa-masa sulit hari-hari ini. Bahkan doa kita, pengharapan kita belum terjawab. Itu bukan untuk menghancurkan Anda. Atau bukan untuk membuat Anda gagal. Teruslah melangkah di dalam imanmu. Dan pegang terus janji Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Karena saya yakin dan percaya, kalau Anda boleh melewati masa-masa itu, artinya Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya melalui setiap kehidupan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan apa yang menjadi bagian kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini ya Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam berkat yang kami terima ya Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, berkat kami terima ya Tuhan, untuk bisa memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan, amin. Penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh,
kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami yang ada di tempat ini adalah penyembah yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Dan kami menyembah Engkau Yesus Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di gereja-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau, bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan pesan yang daripada Tuhan. Berbicaralah secara pribadi bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, di mana kebenaran-Mu dinyatakan, kami boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu tentang penyembahan, bahwa benar Tuhan bahwa setiap hidup kami adalah penyembahan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang boleh menyatakan itu di dalam kami, sehingga kami boleh mengerti dengan benar apa yang boleh Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menjamah setiap kami, dan Engkau yang memberikan kami hikmat dan pewahyuan ketika kami boleh mendengar pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. I'm so happy to be here. Dan saya sangat excited pada pagi hari ini, walaupun di luar agak sedikit mendung yang mendukung kita untuk boleh tidur lebih lama lagi. Tetapi hari ini kita memutuskan untuk boleh bersama-sama di tempat ini, datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Karena saya percaya bahwa penyembahan itu adalah sebuah keputusan bagi setiap kita. Amin. Amin. Tema gereja kita di bulan ini masih sama, tentang deeper in worship, atau lebih dalam di dalam penyembahan. Dan saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah What is Worship, atau apa itu penyembahan. Saudara boleh ambil catatan saudara, Anda boleh catat apa yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Karena saya percaya bahwa ketika nanti kita pulang, kita boleh baca lagi, kita boleh renungkan lagi, ada pesan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan boleh sampaikan bagi setiap kita. Katakan amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah What is Worship, karena tema bulanan kita di gereja kita bulan ini, di bulan Agustus ini adalah bertemakan tentang deeper in worship. Makanya saya boleh buat judul khotbah saya pada pagi hari ini What is Worship. Sebenarnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, mulai ketika saya dikasih jadwal khotbah ini, sebenarnya judul daripada khotbah saya ini bukan berbicara tentang What is Worship. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba di perjalanan persiapan khotbah yang saya boleh persiapkan di waktu yang Tuhan beri untuk mempersiapkan khotbah ini, Tuhan tiba-tiba sampaikan judul khotbah pada pagi hari tentang Where is Worship. Karena saya percaya bahwa di dalam penyembahan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kita. Oke, saya akan mulai di awal khotbah saya dengan statement ini. Penyembahan selalu lahir dari apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, bukan lahir dari apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Oke, kita sepakat sama-sama bahwa penyembahan itu selalu lahir dari apa yang Yesus lakukan buat kita, bukan lahir daripada apa yang kita lakukan buat Tuhan. Artinya adalah penyembahan itu selalu berbicara tentang Tuhan dan kembali ke Tuhan dan itu adalah tentang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi bahwa penyembahan itu selalu bicara tentang Tuhan. Penyembahan itu selalu bicara dari Tuhan, dan penyembahan itu akan kembali kepada Tuhan. Saya harap kita jangan terjebak di dalam area ini bahwa penyembahan itu bukan lahir daripada apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi lahir daripada apa yang Tuhan lakukan atas setiap kita. Kalau kita punya pengertian bahwa penyembahan itu selalu lahir dari apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita akan terjebak dalam yang namanya rutinitas rohani kita.
Kalau kita punya pandangan bahwa penyembahan itu adalah selalu tentang apa yang lahir dari apa yang kita kasih ke Tuhan, itu kita akan terjebak di dalam rutinitas rohani kita. Dan akhirnya ketika kita menjalani rutinitas yang namanya rutinitas rohani, akhirnya kita akan kelelahan, kita akan capek gitu. Jadi kita akan burn out pada harinya. Maka tidak sedikit kita jumpain anak-anak Tuhan akhirnya mundur dari pelayanan, akhirnya anak-anak Tuhan mundur dari komunitas, dan akhirnya dan yang fatalnya malah mereka lebih senang dengan hal-hal yang duniawi yang pada akhirnya membawa hidup mereka semakin jauh dari Tuhan. Itu. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar bahwa penyembahan itu selalu lahir daripada apa yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Kalau kita punya pemahaman bahwa penyembahan itu selalu lahir dari apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita, Anda akan menyembah dari kelimpahan hati Anda, dan pasti Anda tidak punya alasan untuk menyembah Tuhan in every season in your life. Jadi apapun yang menjadi keadaan kita, ketika kita punya pemahaman ini bahwa apapun yang menjadi keadaan kita, kita tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan. Knowing God deeper will bring you to worship God deeper. Artinya adalah pengenalan akan Tuhan lebih dalam membawa kita menyembah Tuhan lebih dalam. Tidak akan ada yang lahir namanya penyembahan dari dalam diri kalau kita nggak ngalamin apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kehidupan kita. Jadi penyembahan itu tidak akan lahir kalau kita tidak mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalami penyembahan itu kalau kita tidak tahu apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan bisa menyembah Tuhan dan melakukan penyembahan itu kalau kita tidak menyadari kebaikan Tuhan yang tak terbatas buat hidup kita. Jadi kita itu tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak mengalami bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Boro-boro mau menyembah Tuhan kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya akan jelaskan nanti di khotbah saya apa sih sebenarnya pengertian daripada penyembahan itu sendiri gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana penyembahan itu bisa keluar dari dalam hati kita, mengalir dari dalam hati kita jika kita tidak mengalami dan menyadari apa yang Yesus sudah lakukan dengan sempurna. Apa yang Yesus sudah lakukan dengan sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan di Matius 15 pasalnya ke-8 dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya adalah penyembahan itu adalah kita sendiri mengalami kebaikan Tuhan, kita sendiri mengalami apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehingga kita bisa nyembah Tuhan. Kalau kita tidak ngalamin itu, saya percaya bahwa kita hanya menyembah Tuhan batas daripada bibirnya kita. Gitu. Jadi kita harus paham betul dengan benar bahwa kita menyembah Tuhan itu bukan hanya ada di dalam bibir kita. Anda boleh catat ini, penyembahan Anda akan berbeda ketika pengenalan Anda dengan Tuhan juga berbeda. Respon Anda di dalam penyembahan juga akan berbeda ketika pengenalan Anda dengan Tuhan berbeda. Pada kesempatan ini saya mau kasih contoh why kenapa saya sampaikan statement ini bahwa penyembahan Anda akan berbeda ketika pengenalan kita dengan Tuhan berbeda dan respon di dalam penyembahan kita berbeda ketika pengenalan dengan Tuhan juga berbeda. Saya boleh kasih contoh, saya tidak tahu kenapa ketika saya mempersiapkan khotbah ini tiba-tiba yang Tuhan boleh ingatkan kepada saya tentang bagaimana respon kita terhadap Tuhan di dalam penyembahan kita. Ini mungkin relate dengan kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kalau saya buka-buka YouTube ya, kalau saya lihat di YouTube ketika Bapak Presiden itu selalu datang kemanapun dia berada, kemanapun dia datang, Pak Presiden datang kemanapun dia ada, dan kemanapun dia datang, pasti selalu orang-orang selalu excited untuk boleh menyambut beliau, benar ya? Dan kita di tempat ini juga pasti percaya bahwa ketika kita dapat kabar nih Presiden mau datang ke Balikpapan, kita pasti bilang aku harus yang pertama datang ke sana.
Aku dengan excitement yang luar biasa, kita datang ke tempat itu, walaupun mungkin tempat itu begitu ramai, walaupun tempat itu mungkin berdesak-desakan, walaupun mungkin banyak orang yang harinya saling menginjak sini, menyikut sana, menyikut situ, tetapi kita memutuskan untuk tetap datang ke sana. Kenapa saya sampaikan ini adalah bahwa kita mengenal Bapak Presiden kita sebagai orang yang sangat baik. Kita melihat bagaimana kinerja nyatanya yang luar biasa, yang sama-sama kita boleh alami di bangsa ini gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bukan tentang menyampaikan bagaimana kita mengalami ketika Presiden Jokowi datang ke Balikpapan atau bagaimana respon kita ketika dia datang, tetapi saya mau lihat kalau semisalnya kita juga punya excited yang luar biasa ketika Bapak Presiden datang. Why? Kenapa ketika kita datang ke rumah Tuhan menyembah Tuhan sepertinya kita tidak se-excited itu gitu. Padahal yang kita tahu beliau adalah hanya manusia. Yang kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Bapa yang kita sembah itu memberikan hidupnya bagi setiap kita gitu. Jadi saya mau kita melihat bahwa kalaupun presiden boleh datang kita punya excited yang luar biasa. Why? Kenapa kita ketika kita datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan, kita kayak merasa biasa-biasa saja. Tetapi saya percaya bahwa di tempat ini ketika Anda duduk di sini, Anda bukan orang yang seperti itu. Saya percaya bahwa makanya saya bilang tadi di luar mendung, di luar hujan, tetapi kita memutuskan untuk boleh datang kemari. Karena apa? Karena kita punya excited yang luar biasa. Mau nyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja loh. Dia Raja di atas segala raja, bukan hanya itu, gak ada satu pribadi pun yang rela mati buat saudara dan saya. Apakah di dalam kehidupan Anda ada yang rela mati buat saudara dan saya? So kalau ada yang rela mati buat saudara dan saya, apakah kita sewajarnya kita boleh datang ke Tuhan itu dengan yang biasa-biasa saja? Kita harus tangkap ini. Kalau kita punya kegairan yang luar biasa ketika orang penting datang, why? Kenapa kita tidak memberikan lebih daripada itu kepada Raja di atas segala raja? Amin. Amin. So, apa yang boleh saya bagikan tentang penyembahan ini adalah, bagi saya pribadi, penyembahan itu adalah pengagungan dan penghormatan tertinggi. Saudara boleh catat ini, penyembahan adalah pengagungan dan penghormatan tertinggi dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan dan lakukan buat hidup kita. Jadi penyembahan itu adalah isinya semuanya adalah tentang Tuhan. Penyembahan itu tidak ada isinya tentang saudara, tidak ada isinya tentang apa yang saudara lakukan kepada Tuhan. Tapi itu semua adalah hasil daripada apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan dengan sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya mengapa kita menyembah Tuhan? Saya mau sampaikan ini, penyembahan itu bukan soal lagu loh. Waktu tadi kita nyembah tuh, waktu kita tadi datang ke sini ada 2 lagu praise, ada 2 lagu worship. Dan saya mau katakan bahwa penyembahan itu rupanya bukan tentang lagu. Penyembahan itu bukan tentang, kalau penyembahan itu saya bilang itu adalah lagu penyembahan. Kalau lambat dia lagu penyembahan. Tetapi kalau dia lagu cepat itu lagu praise. Saya mau katakan bahwa itu tidak bicara, lagu cepat atau lambat itu tidak berbicara tentang penyembahan. Penyembahan itu juga bukan soal kita nangis. Jadi jangan sampai kita pemikiran bahwa kalau saya tidak nangis ketika saya nyanyi, ketika saya ada di sini bersama-sama nyembah Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan gak ada di sini gitu loh. Kalau masalah nangis-nangis, kalau kita mau bilang bahwa penyembahan itu adalah identik dengan nangis, identik dengan melo, kenapa kita gak nonton Korea aja? Ngapain kita harus ada di sini gitu loh. Film Korea itu paling membuat ibu-ibu pada bisa nangis, benar gak sih? Saya juga pernah sih nonton Korea gitu ya. Saya juga pernah nangis juga pas klik dengan film itu gitu. Jadi penyembahan itu bukan masalah kita soal nangis atau enggaknya gitu loh. Penyembahan itu juga bukan soal merinding atau tidaknya. Jadi kadang saya pribadi punya dulu persepsi bahwa ketika saya datang ke gereja, ketika saya nyembah bersama-sama menaikkan pujian dan menyembah Tuhan, saya kayak merasa ada yang kurang, kok saya nggak merinding ya gitu ya.
Karena penyembahan itu tidak ada hubungannya Anda merinding atau tidak, saudara. Kalau kita merasa bahwa penyembahan itu adalah merinding atau tidaknya, why? Kenapa kita tidak pergi ke kuburan saja malam-malam? Benar nggak? Kalau kita merinding gitu ya, kalau kita mau penyembahan itu kita pikir harus merinding, kayaknya kurang naik nih lagu penyembahannya, saya nggak merasa merinding gitu. Kalau Anda punya persepsi seperti itu, mendingan Anda pergi ke kuburan saja. Saya percaya dan saya pastikan kalau Anda pergi ke sana di atas jam 8 malam, saya percaya bahwa Anda akan merinding. Kalau Anda pergi ke kuburan, benar nggak? Oke, jadi kita harus tahu bahwa penyembahan itu bukan soal lagu. Penyembahan itu bukan soal kita nangis atau tidaknya. Penyembahan itu juga bukan soal kita merinding atau tidak gitu. Tetapi dengar baik bahwa penyembahan itu adalah kehidupan. Penyembahan itu lahir dari sebuah pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Itulah penyembahan gitu. Dari pengenalan itulah kita tahu dan kita melihat. Dari pengenalan itulah kita tahu. Dari pengenalan itulah kita melihat. Dari pengenalan itulah kita merasakan dan mengalami apa yang sudah Dia lakukan. Apa yang sudah Dia kerjakan buat kita. Makanya saya katakan bahwa akan lahir ketika kita punya pemahaman ini, bahwa akan lahir secara natural penyembahan yang datangnya dari hidup Anda dan saudara. Jadi Anda tidak lagi dipaksa-paksa ketika kita punya pemahaman ini, Anda tidak lagi dipaksa-paksa untuk datang menyembah Tuhan. Dengan sendirinya, dengan otomatis secara alami Anda akan datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Oleh karena itulah saya sampaikan tadi bahwa penyembahan itu adalah bicara tentang pengagungan kita kepada Tuhan. Isinya adalah penghormatan tertinggi kita kepada Tuhan. Makanya lahirlah secara alami kata-kata yang memuji-muji Tuhan. Makanya di dalam penyembahan itu selalu kita katakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau teramat baik, Tuhan terima kasih buat pertolonganmu yang tepat pada waktunya. Jadi isi penyembahan itu adalah tentang Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Garis bawahi, penyembahan itu adalah semua tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi kalau kita, makanya ada satu lagu yang luar biasa ketika saya prepare khotbah ini, ada satu lagu yang mengatakan kenapa sampai lahir puji-pujian itu dalam diri kita, karena kita kenal siapa Dia, karena kita mengalami apa yang Dia lakukan, karena kita mengalami apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu yang luar biasa, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jadi penyembahan itu adalah pengagungan kita sepanjang hari. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, penyembahan itu adalah bicara tentang bukan hanya di tempat ini. Bukan hanya 2 jam kita ada di sini, tetapi penyembahan itu adalah kapanpun kita, dimanapun, setiap hari kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, mengagungkan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan isi lagu yang kita nyanyikan tadi ketika kita praise and worship, isi lagu itu adalah, saya katakan bahwa itu adalah tentang Tuhan. Jadi makanya saya katakan bahwa lirik itu bukan, maksudnya lagu itu bukan masalah masalah penyembahan, tetapi apa yang sudah kita alami dengan Tuhan di dalam penyembahan kita itu kita nyatakan ke Tuhan. Itu berupa pengagungan kita ke Tuhan. Lagu-lagu tadi itu bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai penyembah yang benar. Itu adalah semuanya adalah tentang Tuhan. Jadi kalau ada lagu rohani yang tentang kita dan kita, saya yakin bahwa itu bukan penyembahan kita gitu. Itu adalah kita lagi telling story, apa yang sudah kita alami ya kita nyanyikan gitu. Makanya lagu-lagu itu identik, lagu-lagu pujian dan penyembahan itu identik dengan apa pengagungan kita kepada Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita salah di sini. Dan that's why kita ada bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Dari pengenalan kita dengan Tuhan itulah makanya lahir penyembahan itu sendiri. Makanya saudara datang ke sini karena saya tahu dan percaya dengan benar bahwa saudara mau menyembah Tuhan di tempat ini. Saudara mau dengan secara korporat bersama-sama menyembah Tuhan dan memberi pengagungan kepada Tuhan di dalam 2 jam yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita.
Tuhan hari ini cuma minta 2 jam atas setiap kita untuk boleh beri yang terbaik. Makanya ini sebagai renungan bagi saya pribadi, setiap Tuhan kasih kita 1 minggu atau 7 hari, tetapi secara korporat seperti di ibadah minggu, 2 jam saja kita tidak bisa berikan yang terbaik gitu. Padahal Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik dari yang terbaik yang Yesus sudah lakukan dan Dia mati buat setiap kita. Saya percaya bahwa jika kita tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, akan sulit bagi Anda memberikan pengagungan, akan sulit bagi Anda penghormatan kepada Tuhan. Makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ketika kita katakan Tuhan Engkau baik padahal sebenarnya kita tidak mengalami, jangan-jangan kita lagi lagi cuman sekedar ngomong saja gitu. Beda dengan apa yang kita alami, apa yang kita terima kebagian Tuhan, itu secara natural akan keluar dari hati kita untuk mengagungkan Tuhan, bahwa hanya karena Tuhanlah kita boleh ada sampai dengan hari ini. Anda boleh catat ini, semakin banyak pengalaman Anda bersama dengan Tuhan, semakin banyak yang Anda bisa bagikan buat orang lain. Karena kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang kita tidak punya, apa yang tidak kita miliki. Saya percaya bahwa di tempat ini kalau Anda tidak punya sesuatu, apa yang Anda boleh berikan ke Tuhan gitu. Apa yang bisa Anda berikan ke orang lain. Tapi karena Anda punya, mungkin ketika teman saudara mengalami kesusahan, karena Anda punya uang, makanya Anda boleh berikan uang itu kepada dia. Tapi kalau Anda tidak punya, apa yang mau saudara berikan gitu. Halnya juga dengan penyembahan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak mengenal secara benar, dan kita tidak mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, apa yang mau kita katakan gitu. Makanya penyembahan itu adalah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yang isinya adalah pengagungan tentang Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oke, dengan cepat saya akan bagikan, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bicara tentang worship adalah bicara tentang worship is our life. Penyembahan itu rupanya adalah hidup kita gitu. Penyembahan itu adalah hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Alkitab di kitab Roma 12 ayatnya pertama sampai kedua dicatatkan, saya baca ini di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari dasar kebenaran firman Tuhan inilah makanya saya buat poin yang pertama itu worship, bicara tentang worship is our life. Penyembahan itu adalah bicara tentang hidup kita, saudara. Penyembah yang benar itu adalah bicara tentang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. So yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita bilang bahwa kita renungkan ini, yang menjadi pertanyaannya, persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah persembahan hidup yang seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini. Alkitab mencatat bahwa persembahan yang hidup itu adalah mempersembahkan tidak hanya tubuh kita. Tuhan kan bilang, firman Tuhan di Roma pasal 1 sampai 2 itu katakan bahwa mempersembahkan hidup. Bicara tentang hidup bukan berbicara secara tubuh saja. Kalau berbicara secara hidup, kalau bicara penyembahan itu, bicara persembahan yang hidup itu bicara tentang tubuh saja, yang mati itu bukan yang hidup. Itu tinggal tubuh gitu. Tapi kalau kita disampaikan persembahan yang berkenan, yang hidup itu adalah hidup kita. Hidup kita apa? Ya tubuh kita, jiwa kita, bukan hanya sampai di jiwa kita, tetapi di dalam roh kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak persembahan yang hidup itu tidak stop di hanya tubuh kita saja. Kalau hanya sampai di dalam penyembahan itu, kalau kita bilang persembahan yang hidup itu hanya sampai di dalam tubuh kita dan juga jiwa kita sedang menyatakan bahwa kita hanya nyembah Tuhan dengan kata-kata yang menyembah Tuhan dengan apa yang tidak kita alami. So hari ini kalau dikatakan di kitab Roma ini, persembahan yang hidup itu adalah persembahan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita persembahkan ke Tuhan.
Ada amin? Dikatakan di kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dituliskan, tetapi saatnya ketika, saya jelasin dulu sedikit lagi sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan, yaitu tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan, makanya lahirlah yang namanya penyembah yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Makanya di kitab Yohanes dijelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang penyembah yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Kita boleh baca di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan itu tidak sampai di dalam tubuh kita, tidak sampai hanya di jiwa kita. Jiwa bicara perasaannya, jiwa bicara perasaan, tetapi sampai di dalam roh kita. Penyembahan itu sampai tubuh, jiwa dan roh kita itu kita serahkan ke Tuhan gitu. Seperti apa penyembah yang benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Anda boleh catat ini, penyembah yang benar yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran adalah hidup di dalam kebenarannya. Bukan hidup di dalam kebenaran Anda dan saya. Jadi kalau kita sebagai penyembah, kita dikatakan sebagai penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran, artinya adalah Anda dan saya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hidup di dalam kebenaran saudara dan saya. Kalau Anda disebut sebagai penyembah yang benar yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Anda hidup semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti senang menceritakan tentang Tuhan. Jadi penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu adalah Anda hidup semakin hari semakin cinta Tuhan. Jangan Anda hidup semakin hari semakin tidak cinta Tuhan. Itu bukan penyembah yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Jangan-jangan itu lahir di dalam tubuh saja, di dalam perasaan saja, di dalam jiwa saja. Tetapi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu artinya adalah Anda semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Anda semakin hari semakin mencintai Tuhan. Oleh karena itu Anda boleh catat ini, penyembahan yang benar mengubah para penyembah menjadi seperti yang disembah. Jadi penyembahan yang benar itu adalah kita sebagai penyembah, we are as a worshiper, itu kita menjadi seperti yang kita sembah. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita disebut sebagai penyembah-penyembah yang lahir dalam roh dan kebenaran, penyembahan yang benar itu akan mengubah para penyembah sama seperti yang disembah. Jadi penyembahan itu mengubah kita menjadi sama seperti Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Dan poin yang kedua yang saya mau bagikan pada pagi hari ini adalah worship is education. Artinya adalah bahwa penyembahan itu adalah rupanya tentang sebuah keputusan. Mengapa saya katakan penyembahan itu adalah sebuah keputusan? Karena penyembahan itu bukan tentang keadaan saya dan saudara alami. Melainkan penyembahan itu adalah sebuah keputusan. Kenapa saya buat poin nomor 2 ini, kenapa worship is education atau penyembahan adalah keputusan. Saya sangat diberkati dengan kisah di mana orang-orang Majus yang dituliskan di dalam kitab Matius 2 pasal ke-9 sampai 11. Mungkin banyak orang yang gak pernah tertarik untuk baca dan renungkan apa sih sebenarnya apa sih yang Tuhan lagi sampaikan pesan melalui orang-orang Majus ketika itu gitu. Karena saya percaya bahwa tidak ada satupun di Alkitab, kalau di Alkitab itu dicatatkan berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita boleh tangkap di situ gitu. Mungkin banyak orang, saya sampai merenungkan gini ya, mungkin kita hari-hari ini yang hadir di sini juga kita tidak terlalu memperhatikan tentang, udah kalau ada Majus dari timur, orang-orang Majus dari timur itu bicara tentang kelahiran Yesus gitu. Tapi tahukah saudara kalau kita mendalami pesan Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Matius 2 ayat 9 sampai 11 itu berbicara tentang penyembahan. Itu bicara tentang worship God. Itu bicara tentang bagaimana penyembahan itu adalah sebuah keputusan bagi kita. Ini bukan saya ngomong ya, tapi kita akan bahas sama-sama kenapa saya katakan bahwa penyembahan itu adalah keputusan.
Hari ini ada basic firman dari Matius 2 pasalnya ke-9 sampai dengan 11. Saya hanya ambil 3 ayat saja, tetapi kalau biar lebih jelas, saudara boleh baca di rumah, di dalam satu perikop ini Matius 2, Anda boleh lihat di situ julukobannya orang-orang Majus dari timur gitu. Saya bacakan Matius 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kita boleh sama-sama lihat di sini hanya karena sebuah tanda bintang loh. Gitu ya, kita garis bawahi hanya karena satu tanda bintang orang-orang Majus daripada timur itu. Mereka berangkat menjumpai Yesus. Dan ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat tanda itu bersukacitalah hati mereka. Di ayat ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kita bold di situ, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan tidak hanya datang sujud menyembah Tuhan, tetapi ada lagi kelanjutannya bahwa mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Makanya saya katakan, saya sangat suka baca firman Tuhan di Matius ini berbicara tentang orang-orang Majus ini. Karena saya tidak melihat hanya satu sisi saja bahwa itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Itu bicara tentang penyembahan yang dimana penyembahan itu adalah keputusan kita. Yuk sama-sama kita belajar, ini yang membuat saya amazed dengan apa yang Tuhan lakukan melalui orang itu. Saya mau ceritakan bagaimana perjalanan orang-orang Majus membuat sebuah keputusan datang menyembah Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak mungkin dari antara kita tidak tertarik dengan baca perikop ini. Tetapi saya percaya ketika kita sudah pulang daripada tempat ini, saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan taruhkan bagi setiap kita. Saya mau jelasin, mau sampaikan bahwa diperkirakan orang Majus ini datang dari Persia atau yang sebut kita kalau saya tidak salah ya. Orang Majus itu datangnya dari timur Yerusalem lah berarti ya. Diperkirakan orang Majus itu datang dari Persia atau yang kita kenal sekarang dengan Iran. Ini yang luar biasa ya, diperkirakan jarak sampai saya searching gitu ya, maksudnya perjalanan dari Persia sampai atau Iran itu ke Yerusalem itu seberapa lama sih gitu ya. Diperkirakan jarak yang mereka tempuh sampai ke Yerusalem itu, tahu nggak saudara berapa? Ini perkiraan ya, karena saya tidak ukur secara sendiri gitu, jadi ini perkiraan saya cari di Google. Diperkirakan jarak dari Persia atau Iran itu ke Yerusalem itu kira-kira 500 sampai 1.600 mil. Kalau kita hitung itu sekitar 800 sampai dengan 1.600 kilometer. Bayangin ini nggak satu kilometer loh ya. Dari rumah saya ke sini mungkin kalau kita hitung ke Regensi mungkin 10 kilo lah kalau nggak salah. Kalau ya kita kira-kira lah 10 kilometer gitu. Tapi ini dikatakan bahwa sekitar 800 sampai dengan 1.600 kilometer. Bayangin saudara bahwa 800 sampai dengan 1.600 kilometer perjalanannya orang-orang Majus itu datang untuk menyembah Tuhan. Oke, nggak berhenti di situ. Bayangkan orang Majus itu tetap memutuskan datang menyembah Tuhan dengan kondisi jarak yang begitu jauh. Dan dituliskan juga mereka membawa persembahan. Jadi mereka tidak hanya bawa dirinya gitu loh. Mereka membawa persembahan yang tadi dikatakan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang mau saya bagikan dari peristiwa ini adalah penyembahan itu bicara tentang keputusan kita. Keputusan bahwa dalam keadaan apapun kita tetap akan menyembah Tuhan. Bayangin orang-orang Majus itu, zaman dulu itu saya percaya tidak ada yang namanya mobil Fortuner, mobil apalah atau motor apalah atau Grand apakah, semua alat transportasi itu pasti menggunakan darat, tetapi menggunakan transportasi hewan. Dulu nggak ada motor gitu. Kalau hari ini dulu nggak ada mobil gitu. Bayangin ya 800 sampai dengan 1.600 kilometer mereka menjalani itu dan transportasinya adalah mereka menaiki ternak yaitu unta. Bayangin coba, unta berapa tahun sih mereka itu bisa sampai gitu. Dari 800 sampai dengan 1.600 kilometer gitu ya. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka
Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah, makanya mereka memutuskan untuk tetap datang. Mungkin di dalam perjalanannya kita mereka merasa bahwa aduh Tuhan, ini terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Mungkin kita nggak tahu, mereka mungkin mengeluh. Tetapi yang kita tahu mereka sampai, saya tidak bicarakan dengan apa yang mereka keluhkan di dalam perjalanan itu karena Alkitab tidak mencatat itu. Tapi saya kira-kira mungkin mereka merasa bosan juga kali. Mungkin merasa bahwa kok nggak sampai-sampai ya. Atau mungkin merasa bahwa terlalu lama gitu ya. Tapi kita jangan fokus ke situ, tetapi kita fokus bahwa mereka sampai kepada tujuannya dan mereka menyembah Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan di situ gitu. Itu luar biasa, makanya saya sampaikan bahwa penyembahan itu adalah keputusan kita. Mereka tetap memutuskan untuk datang menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya. Sehingga dengan proses yang ada, dengan proses yang sulit yang ada dalam perjalanan, dia tidak memikirkan itu, tetapi dia memikirkan bahwa saya harus sampai dan saya harus menyembah Tuhan. Kalau orang-orang Majus itu dikatakan di Alkitab mereka membawa persembahan mereka emas, kemenyan dan mur. Hari ini Tuhan tidak tertarik dengan itu. Kalau saya bisa analogikan bicara tentang emas, kemenyan dan mur itu hari-hari ini itu relate dengan kehidupan saudara, yaitu hati saudara dan saya yang datang ke Tuhan. Jadi gimana jadinya kalau semisalnya ya kita datang ke sini kita bawa emas, kita bawa kemenyan, kita bawa mur. Mungkin kita kasih persembahan aja kita mungkin hitung-hitungan gitu. Ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa bicara tentang kemenyan, emas dan mur ini adalah bicara tentang hati kita. Tuhan itu hanya mau hati kita yang mau menyembah Tuhan. Itulah kenapa why kita diciptakan, salah satunya adalah we are as a worshipper. Kita adalah sebagai penyembah Tuhan. Saya lagi berpikir ya, merenungkan seperti ini. Kenapa sih Tuhan sebut kita sebagai penyembah Tuhan gitu ya. Tapi saya berpikir gini, tiba-tiba Roh Kudus sampaikan ke hati saya bahwa ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu menyembah dirinya. Dan Tuhan membutuhkan kita untuk menyembah Dia. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan, karena kita mau sebagai penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. So hari ini Tuhan tidak menuntut emasmu, Tuhan tidak menuntut kemenyan atau barang-barang berhargamu, tetapi Tuhan hanya mau engkau datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Saya undang tim praise and worship untuk boleh naik ke stage. Nanti di rumah saudara boleh baca tentang bagaimana bahwa kenapa saya sampaikan penyembahan itu adalah keputusan. Saudara boleh baca satu keseluruhan perikop itu yang luar biasa. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kehidupan saudara. Kesimpulannya pada pagi hari ini yang mau saya bagikan, dengar baik. Penyembahan itu saya katakan selalu tentang Tuhan. Penyembahan itu bukan lahir dari apa yang kita lakukan buat Tuhan. Karena apa yang kita sedang lakukan di sini adalah buah daripada apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dengan sempurna buat hidup kita. Penyembahan itu lahir dari pengenalan akan Tuhan, dan penyembahan itu mengubah penyembah itu sama dengan yang disembah. Jadi hari-hari ini saya ini sebagai rema buat saya adalah kalau kita di dalam kesehatan itu kita ambil check up mungkin 1 kali setahun. Di dalam kerohanian kita juga coba kita pertanyakan, ini bukan masalah menghakimi ya, tidak sama sekali saya tidak menghakimi di sini. Coba kita cek di dalam diri kita apakah kita semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun saya tahu bahwa di dalam kejatuhan kita sekalipun, yang terdalam sekalipun, Tuhan bilang ketika pun di dalam yang terdalam sekalipun ada maut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita gitu. Jadi coba kita reminder di dalam kehidupan kita as a worshiper, sebagai penyembah Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami kemurahan Tuhan. Karena saya percaya bahwa tidak ada satupun di tempat ini yang tidak pernah mengalami kebaikan, yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, saya percaya bangku ini tidak akan pernah berisi.
Anda pasti akan memilih untuk Anda tidur. Apalagi mendung, hujan, lebih enak tidur, bermimpi lagi, luar biasa kan? Enak banget gitu. Tapi kalau saudara hari ini ada bersama-sama di tempat ini, saya percaya dan terlalu percaya, saudara minimal satu kebaikan Tuhan pernah saudara alami dalam hidup saudara. Makanya saudara ada duduk di tempat ini. Yuk minggu depan ini ada bangku-bangku yang kosong karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Yuk kita ajak teman-teman kita untuk boleh mengisi tempat-tempat ini. Tuh. Penyembah yang benar itu lahir bukan di panggung ini ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa bicara penyembahan adalah bicara tentang di panggung ini. No, saya akan sampaikan ini, mudah-mudahan ini bisa membuat breakthrough di dalam pemikiran kita. Dan juga kita as a worshiper, as a worship leader dan yang melayani Tuhan di tempat ini. Penyembah yang benar itu gak lahir di panggung ini. Penyembah yang benar itu lahir di tempat yang tersembunyi. Di mana Anda berada di dalam hadiratnya Tuhan. Dan dampaknya bisa dirasakan di tempat yang terlihat. Tempat yang terlihat itu adalah di rumah saudara, di rumah saudara, di tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada. Jadi penyembahan itu lahir bukan di panggung ini, tetapi di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau hari ini kita ada bisa di tempat ini sebagai worship leader, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, adalah kita ada di tempat ini karena apa? Karena kita sebelumnya ada di tempat yang tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Penyembahan itu saya sampaikan adalah bukan manipulasi. Kalau Anda mengagang Tuhan hanya di bibir saja, berarti kita sedang memanipulasi penyembahan itu sendiri. Makanya saya sampaikan bahwa garis bawahi bahwa penyembahan itu tidak hanya di dalam tubuh kita, tetapi dalam jiwa kita dan roh kita itu satu paket komplit. Kalau ada satu di antara yang tidak kita persembahkan ke Tuhan, itu namanya manipulasi. Penyembahan itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ini di akhir ini ketika saya mempersiapkan khotbah kemarin itu saya tidak ada tulis ini, tetapi ketika pagi-pagi saya bangun, karena saya juga as a worship leader di tempat ini adalah rema bagi saya pribadi, dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya kepada teman-teman semua, tetapi kepada saya yang terutama gitu. Setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, come on, dengar ini, kalau Tuhan sudah percaya kita pelayan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Saya mau sampaikan bahwa panggung atau stage yang luar biasa ini, yang tiap hari mungkin saudara lihat saya juga, yang tiap minggu mungkin saudara boleh lihat saya di tempat ini. Panggung ini membuat kita menuntut harus ini dan harus itu. Kalau kita melihat ini adalah sebuah panggung ya, sebuah panggung, kita akan melihat, panggung membuat kita menuntut harus ini dan harus itu. Kalau kepentingan kita yang kita utamakan di sini, konflik gak akan ada habisnya di sini teman-teman. Kalau kita bersikeras hanya mementingkan kepentingan kita, saya percaya bahwa konflik akan selalu ada di sini. Padahal sebenarnya berapa meter aja loh ini gitu. Konflik akan ada di sini kalau kita tidak mengerti dengan benar bahwa ini apakah ini panggung atau mezbah bagi kita. Panggung membuat kita menghirup pujian dan tepuk tangan. Apalagi kalau udah suaranya luar biasa ya, apalagi sudah bisa karena banyak orang yang saya tahu bahwa saya worship ini yang single ya, worship leadernya single, ketika dia di sini suaranya luar biasa, diurapi Tuhan, banyak yang cinta sama dia gitu. Panggung itu membuat kita menghirup pujian dan tepuk tangan. Kalau kita tidak mengerti dengan benar, kita akan jatuh luar biasa gitu di tempat ini. Panggung membuat kita menghirup pujian dan tepuk tangan, tetapi mezbah sunyi dari penghargaan. Karena penyembahan itu adalah antara kau dan Tuhan. Panggung cuma mengerjakan sesuatu yang sesaat. Kalau kita melihat ini sebagai panggung, ini hanya mengerjakan sesaat. Kalau kita melihat ini sebagai panggung, Anda pulang gak akan ada bawa apa-apa, saya percaya. Tapi kalau Anda lihat apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita kerjakan di sini, sama-sama kita melihat ini adalah sebagai mezbah. Saya percaya kita memuji Tuhan di lagu praise and worship, saya percaya ada breakthrough yang Anda bawa ketika Anda pulang ke rumah saudara. Saya sampaikan bahwa panggung suatu kebanggaan. Kalau kita melihat ini sebagai panggung adalah sebuah kebanggaan. Padahal gak ada yang perlu dibanggakan di sini, tetapi disyukuri karena Tuhan sudah memakai kita di sini.
panggung suatu kebanggaan, tetapi mezbah adalah ekspresi tahu diri. Karena kita nggak bisa, karena kita nggak layak. Ada loh orang yang lebih luar biasa di luar sana. Ada yang lebih luar biasa dari suara saya. Suara saya apa? Masuk aja kadang lagu, kadang terlambat. Ada yang lebih hebat daripada saya. Tetapi saya tidak melihat ini as a panggung, tetapi saya melihat ini sebagai mezbah di mana saya tahu diri. Tuhan sudah memilih saya yang terbatas ini karena saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Why kenapa artis-artis di sana artis-artis di sana yang punya suara luar biasa, kenapa nggak mereka aja di sini kalau ini adalah bicara tentang panggung? Kenapa bukan pemain musik yang luar biasa di sana yang dibawa kemari untuk mengisi stage ini gitu. Jadi kalau hari ini Tuhan percayakan talenta yang luar biasa bagi kita di tempat ini, pelayan Tuhan di tempat ini, lihat ini sebagai mezbah, bukan lihat ini sebagai panggung yang ada. Panggung, terakhir ini saya mau sampaikan, panggung membuat kita merasa penting. Mezbah membuat kita tersungkur. Tersungkur karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama di tempat ini. Come on guys. Kalau hari-hari ini kita masih, ini remind dalam diri kita. Dan saya katakan ini remind di dalam diri saya as a worship leader. Saya sampai berdoa, Tuhan jangan sampai saya terjebak. Rupanya selama ini saya ada di panggung gitu. Bukan di mezbah. Mezbah bicara tentang hubungan pribadi saudara dan saya. Mezbah bicara tentang bagaimana hidup saudara dengan Tuhan yang agak ada satu orang pun lihat dalam hidup saudara. Saya akan tutup dengan ini. Penyembah yang benar bukan lahir dari panggung ini. Tetapi penyembah yang benar lahir dari kehidupan. Kehidupan mezbah saudara dan saya dengan Tuhan di tempat yang tidak terlihat. Karena apa yang terlihat, yang kita lihat di stage ini ditentukan dengan apa yang tidak terlihat yang kita teman-teman di sini kerjakan, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Anda boleh catat ini, saya percaya bahwa sesuatu yang mata kita lihat di tempat ini itu ditentukan daripada apa yang kita lakukan di tempat yang tidak terlihat. Jadi ini remind di dalam diri saya. Saya percaya saudara boleh tangkap ini sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, apa yang kita sedang lakukan. Apakah kita hanya menampilkan panggung ataukah kita menghidupi yang namanya mezbah. Mezbah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya katakan saya tidak orang yang lebih baik daripada saudara ketika saya sampaikan ini. Tetapi ini remind Tuhan kepada saya yang saya sampaikan juga kepada saudara. Biar kita sama-sama boleh tangkap ini gitu. Jadi kita nggak sia-sia melakukan ini 2 jam di sini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi kita nggak dapat sesuatu. Sayang banget gitu loh. Kalau kita datang ke sini kita sama pulang, sayang banget waktu saudara 2 jam. So hari ini mulai minggu depan kita sama-sama kita punya excited yang luar biasa, datang nyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, karena Tuhan terlalu besar, terlalu baik dan Dia mati buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan satu pujian ini yang memberkati saya pribadi, bahwa penyembahan itu bicara tentang bagaimana pengagungan kita kepada Tuhan. Dan sungguh saya percaya bahwa pengagungan isi daripada lagu ini adalah semuanya itu tentang pengagungan kita kepada Tuhan. Ya worship leader. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini sebagai penyembahan yang isinya adalah pengagungan tentang Tuhan. Tiada Allah Tuhan Yang seperti Engkau, besar perkasa penuh. dengan segenap hatimu mari sama-sama katakan, Yesus Engkau yang termanis. Sungguh Engkau Tuhan yang termanis dalam hidup kami. Makasih Tuhan.
akan meninggikan Engkau Yesus dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap lutut akan bertelut memuji menyembah Engkau Yesus Tuhan. Tuhan ku sembah. Sharing buat setiap saudara. Saya baru aja seminggu terakhir dikatakan positif COVID. Saya baru dikatakan negatif itu kemarin. Hasil PCR saya negatif, sehingga saya bisa hadir pada hari ini. Tadi pagi saudara tahu cuaca hujan, mendung. Ada tahu kalau nggak tahu saudara ya, kalau saya pada COVID 3 hari terakhir tuh kayak susah banget tidur ya. Tidur jam 3 udah di ranjang tapi gak bisa tidur. Jadi dengan kata lain kurang tidur lah istirahat. Saya pagi hari ini punya 1001 alasan untuk gak hadir di gereja. Kalau saya bilang ke leader, hari ini kayaknya aku gak ibadah dulu ya karena mau istirahat gitu. Saya rasa leader gak ada yang komplain di sini pasti. Ya pastor, gue see you next week. Tapi enggak, saya memutuskan untuk saya hadir. Tadi makanya dikatakan decisions, saya mau ambil keputusan, saya mau hadir. Saya cinta Tuhan, saya cinta rumah Tuhan, saya mau nyembah Tuhan. Saya gak mau lewatkan kesempatan ini, saya gak mau ambil alasan, oh karena mendung hujan, saya jadi lebih baik di rumah. Oh karena habis COVID, pasca COVID, jadi saya di rumah aja. Oh karena saya kurang tidur, jadi saya butuh tidur lebih panjang. No, saya putuskan, saya mau hadir. Saya mau menyembah Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau setiap saudara juga punya spirit yang sama, GKS Balikpapan. Kelas apapun, sepanjang saudara masih nafas, saudara masih bisa bangun, saudara masih kuat, don't miss every Sunday. Jangan lewatkan hari Minggu. Datang, tadi dikatakan 2 jam aja kok. Dalam 7 hari seminggumu, just 2 jam. Saudara bisa datang bersama-sama secara corporate, kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. So that kind of spirit yang saya mau supaya setiap saudara GKS Balikpapan punya. Terlepas apapun keadaanmu, jangan biarkan apapun itu menghalangi saudara untuk datang, untuk menyembah Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau tutup dengan, sebelum kita pulang, just quick aja. Semalam saya baru kesempatan ketemu teman lama saya. Udah lama banget saya gak ketemu dia, gak ngobrol sama dia. Rupanya saya baru tahu dia sudah menjadi Kristen, tetapi karena pernikahan. Jadi setelah pernikahannya diberkati di gereja, habis itu gak pernah datang lagi. Lalu saya cerita sama dia bahwa tentang kehidupan kerohanian. Dia tiba-tiba tertarik ngomongin soal kerohanian. Saya bilang sama dia, kamu harus bisa bedakan antara kamu mengalami perbuatan tangan Tuhan sama mengalami Tuhan sendiri. Saya bilang sama dia, kamu harus mengalami Tuhan. Karena kalau kamu mengalami Tuhan, kamu gak usah disuruh ke gereja, kamu pasti datang sendiri. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu hanya mengenal mujizatnya Tuhan, mengenal perbuatan tangan Tuhan, mengenal kebaikannya Tuhan, tapi kamu gak kenal Tuhannya sendiri, pribadi itu. Dan dia di situ bilang, aduh gua kayaknya merinding nih. Waktu saya cerita tentang kesaksian saya bilang kita harus kenal dia. Kita bisa sampai hari ini, saya bisa ada hari ini karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat saya sampai hari ini tetap ada. Dan itu saya mau minta setiap saudara untuk bisa menangkap ini bahwa kita jangan berhenti sampai mengalami yang namanya perbuatan tangan Tuhan saja. Tapi biarlah kita mengalami Tuhan.
pribadi Tuhan. Setiap waktu. Maksudnya apa? Dia bilang, kamu kalau datang ke sini pesawat saya bayarin misalnya. Itu kamu mengalami kebaikan saya, kemurahan saya. Kamu karena kenal saya sebagai teman. Kalau saya nggak kenal kamu, saya cuman kasih kamu tiket, kamu datang ke Balikpapan. Kamu cuman kenal mengalami kebaikan saya, tapi kamu nggak kenal saya yang kasih tiket ke kamu. Dia menangkap ya, oh iya gitu ya. Jadi saya bisa mengalami kebaikan Tuhan, tapi belum tentu kenal pribadi Tuhannya. Yang saya mau bahwa setiap kita sebagai gereja Tuhan, GKS Balikpapan, kita mengalami Tuhan, kita kenal Tuhan. Karena saya percaya pada saat kita kenal Tuhan lebih, tadi seperti Pak Evangelis Andri katakan, kita akan menyembah dengan lebih dalam. Kalau kita kenal lebih dalam, pasti nyembahnya lebih dalam. Kalau kita mengenal Tuhan yang jauh lebih dalam, tentunya kita nggak akan biasa-biasa. Pengagungan kita, penyembahan kita nggak akan biasa-biasa. Amin. Saudara baca sesuatu, nangkap sesuatu? Yuk kita tutup dengan nyembah Tuhan. Saya mau bawa kita dengan ucapan syukur. Ini sebuah lagu yang saya hampir tiap malam saya nyanyikan dengan keluarga saya. Sebelum kita tidur. Lagu yang sederhana, lagu tentang pengucapan syukur. Dan saya mau kita pulang ini dengan hati yang punya syukur sebagai penyembahan kita. Buat harinya. Ucapan syukur adalah penyembahan. Yuk, sembah Dia. Habis-habisnya Kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang. Katakan ku naikkan syukur. Ayo sebelum kita pulang kita naikkan syukur kita. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Katakan selalu baru. Dengan hati penuh ucapan syukurmu, katakan ku naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau. Terima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan
mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan beri buat setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami hadir pada hari ini dalam rumah-Mu juga karena anugerah Tuhan. Kalau kami akan memasuki minggu yang baru, kami percaya anugerah Tuhan yang sama juga yang akan menyertai dan memimpin setiap kami. Hati kami penuh dengan syukur. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan, supaya setiap kami boleh bukan saja mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan saja, tapi kami juga mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi. Bawa kami Roh Kudus untuk bisa mengenal pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk masuk dalam kamar-kamar yang tersembunyi, tempat-tempat sembunyi, di mana kami menyembah-Mu secara pribadi Tuhan. Di mobil, di kamar, di rumah. Bawa kami dalam penyembahan. Bawa kami dalam ucapan syukur kami untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk pernikahan, untuk anak-anak, untuk orang tua kami, untuk kesehatan, untuk berkat jasmani, pekerjaan, untuk bisnis, untuk sekolah, untuk kuliah. We want to give thanks to You for everything. Kami mau jadi anak-anak-Mu, kami mau jadi jemaat-Mu yang dengan mudah mengucap syukur dalam segala hal. GKS Balikpapan akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat mudah mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk segala sesuatu apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Just to remind us, Lord, mengingatkan kami bahwa Engkau besar, Engkau kuat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kalau jemaat-Mu hari-hari ini mungkin banyak mengalami hal-hal Tuhan yang membuat mereka berproses menuju kedewasaan, kami percaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada hikmat Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami juga untuk bisa mengenal gereja-Mu dan bagaimana bergereja yang benar, sehingga kami boleh bisa tumbuh Tuhan, dimuridkan menjadi orang-orang yang dewasa. Kami bersyukur untuk rumah ini, kami bersyukur untuk rumah rohani ini, keluarga rohani yang Tuhan telah berikan buat setiap kami. We want to give thanks for everything. Dalam journey, dalam perjalanan gereja ini, kalau kami tahun depan akan masuk tahun yang ke-12, we want to give thanks for this church. Bersyukur untuk setiap home, untuk keluarga rohani, terlepas dari kekurangan setiap kami Tuhan. Tapi kami mohon bersyukur untuk setiap mereka. Bersyukur untuk home leader kami, bersyukur untuk home member, bersyukur untuk core team, bersyukur untuk setiap orang yang melayani dalam rumah ini, untuk kesetiaan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat damai sejahtera atas Indonesia, untuk kota Balikpapan. Berdoa Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi kota ini. Kau yang menjauhkan kami, meluputkan kami dari resesi, dari kesulitan ekonomi. Kami berdoa gak ada satupun kami yang mengalami dampak Tuhan. Tapi kami percaya ada penyediaan supranatural buat setiap kami. Kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bahkan akan mengalami kelimpahan Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi kami, Kau adalah Bapa kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami juga hari ini, Tuhan pasti menjawab dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri bani, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manusia bersama Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you, happy Sunday guys. See you next week.